Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu bapak jemaah Masjid Taklim, Masjid Darussalam yang dirahmati oleh Allah. Dulu kita sudah pernah mengkaji istimewaan dari akhir surat Al-Baqarah. Dasar pijakannya adalah sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Kanjeng Nabi, saya itu diberi dua hal yang tidak diberikan kepada para nabi dan rasul sebelumku. Satu, surat Al-Fatihah. Kemudian dua, akhir dari dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah. Akhir surat Al-Baqarah dulu sudah pernah dibaca. Nah, dilala saya kok kelingan, ayo ngaji di Darussalam kok dulu buka Al-Fatihah. Al-Fatihah mana sekarang. Tapi memang tafsir Jalalain itu dimulainya tidak dari Al-Fatihah. Jadi Jalaluddin As-Suyuti itu nulisnya awal itu dari surat Al-Baqarah. Kemudian oleh separuh beliau wafat, digantikan oleh muridnya Jalaluddin Al-Mahalli. Itu mulai surat Kahfi sampai Qul A'udzu birabbin nas, terus surat Al-Fatihah itu dibahas di yang terakhir. Makanya kitabnya dinamanya Jalalain. Maksudnya apa? Disusun oleh orang Jalal loro, Jalalain. Jadi penyusunnya itu sama-sama bernama Jalal, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah atau surat Fatihah makiyatun iku makiyah. Satu ayatin 7 ayat bil basmalati kelawan basmalah ingkanat lamun ono minha iku saking Al-Fatihah. Ingkanat lamun ono opo al-basmalah minha iku saking Al-Fatihah. Wasabi'atu utawi yang ketujuh siratal ladzina, akhirnya ilam takun lamun ora ono apa basmalah minha iku saking Fatihah. Wasabi'atu mongko utawi kang kaping 7 ghairil maghdubi seterusnya. Para bapak sudah menjadi maklum di negara kita ada dua versi bacaan di sholat. Ada yang dimulai bismillah ketika membaca Fatihah dan ada yang tidak. Nah, apa jangan terus makmum di hadapan orang yang tidak pakai basmalah terus kasar. Nah, makanya harus tahu ilmunya. Pada pokok dasarnya ada dua hal. Itu memang ada yang berpendapat bahwa bismillah itu termasuk satu ayat dari Al-Fatihah. Itu pendapat Imam Syafi'i yang kita ikuti, yang mazhab Syafi'iyah. Kalau Imam Malik dan Imam Ahmad itu basmalah bukan termasuk dari surat Al-Fatihah. Nah, masing-masing jumlah dari Al-Fatihah itu kan 7 ayat. Maka kalau Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat, berarti Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin
wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal sampai akhir itu satu ayat. Kalau tidak termasuk bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin satu, siratal ladzina an'amta 'alaihim satu ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin satu ayat. Jadi masing-masing berjumlah 7. Nah, saya itu pernah diprotes karena Imam Syafi'i itu kalau memang bismillah itu termasuk ayat, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim itu disambung. Tapi kalau saya tidak menyambung, kalau mengapa sih? Enak aku mari wiri lagu doli maksudnya kado mau sampai 3 kali wiri lagu yang alaihim waladdallin aja. Maka saya ikut mengikuti guru saya. Kamu bisa seperti itu, tapi rangkaian ayatnya jadi satu adalah Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, itu jadikan satu. Tapi ayatnya jumlahnya tetap 7. Jadi bisa dipahami. Makanya ketika jenengan sholat di masjidnya Ojo-Ojo Muhammadiyah, maka berusaha terus ikuti aja yang tahu dasarnya bahwa mereka memang mengikuti Imam Ahmad. Tapi itu bismillahnya dibaca, teman-teman beliau menghukumi sunnah, sehingga orang-orang Muhammadiyah itu masih membaca bismillah tapi biasanya pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Ahmad maksudnya. Kalau di Mekah itu Imam Malik. Kalau Imam Malik itu bismillahnya itu bukan termasuk dari ayat dari Alhamdulillahirabbil alamin. Ini perlu dasar ini kan enak gitu. Tidak saling menyalahkan, masing-masing ada dasarnya dan bersumbernya memang dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahi kelawan nyebut asma'i Gusti Allah Ar-Rahmani kang welas asih niki kula itu nganane itu Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi kang welas asih taktil ing dalem ana taktil. Yono taktil iki Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat saja. Bahasanya bagaimana dengan menyebut asma Allah Bismillah. Al-Quran itu seluruh kandungannya kalau bisa diringkas itu ada di Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kalau diringkas lagi itu di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu disingkat mana? Itu ada satu titik yaitu ba. Nah memang kan semuanya kan bermuara dari satu titik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahi kelawan nyebut asmanya Allah. Nah, segala sesuatu yang dilakukan itu disunahkan untuk membaca bismillah sebagai ikatan batin bahwa memulai sesuatu itu dengan menyebut asmanya Allah. Harapannya dengan menyandarkan kepada Allah segala urusan apapun yang dimulai semoga diberi kesuksesan oleh Allah, keberkahan, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Kanjeng Nabi dawuh segala kullu amrin dibalik la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Segala urusan, segala sesuatu urusan yang tidak dimulai di dalamnya dengan bismillahirrahmanirrahim
maka urusan itu terputus. Nah, berarti kan penting. Makanya ketika mau makan, bacaan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana qina adzabannar. Mau keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Arep kumpul bojo, siapa sampai? Betul ya. Om hiburan om ikut ya. Kok mau ada hiburan? Tapi hiburannya apa? Mau betul aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, isin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jannibi syaitana ma razaqtana. Itu butuh apa? Itu coba saya bismillah dengan menyebut asma Allah jannibna mungkin ngedoakan panjenengan nanging kita wajanib lan mugi ngedoakan panjenengan maing anak rozakta kang paring rizki paring panjenengan nanging kita. Artinya anak itu yang diproduk dari hubungan yang tidak dimulai dengan bismillah, ya fahuwa minasyaitonir rajim. Setan yang mengumpul mangkane anak ibadah koyo setan. Bismillah itu seperti itu. Kalau kita mengartikan dengan Bismillahirrahmanirrahim segala urusan yang baik. Nah, bagaimana urusan yang buruk terus dimulai dengan Bismillah? Nah, maka tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim yang aku samsan dari Pak Rafiq tak boleh. Orang nggak sanggup mau coba Bismillah mulai terus keterusan dari Pak Rafiq tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim aku tak tanda tangan korupsi asal betul tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim mantep aku atau payu. Boleh ya? Ibu-ibu? Aku nggak tahu ibu sampai mau anak ya bener boleh. Ibu-ibunya aja. Bu kan salah bu. Kan orang ngomong bu. Bapaknya ibu ngomong Bismillah aku tak apa yuk asal mau betul. Jadi mungkin koyo-koyo bisa koyo bisa. Abi bismillah keterangan singkat wa tulis marobika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah asma Tuhanmu dan beribadah kepadanya dengan sepenuh hati. Alhamdulillah kabeh puji lillahi iku kedue Gusti Allah. Jumlahun khobariyatun jumlah khobariyah kusida disejok ya kelawan alhamdulillah opo as-sana'u muji Allah ing atase Gusti Allah min annahu saking satemene Allah taala malikun iku memiliki li jami'il hamdi maring sekabehane puji minal khalqi saking makhluk ay mustahikun berhak sapa Allah li ayyahmadu yen to muji sapa makhlukku ing Allah. Segala puji bagi Allah. Puji itu pujian itu ada 4. Gusti Allah muji nak Gusti Allah seperti ini alhamdulillah. Allah berfirman alhamdulillah berarti Allah memuji Allah. Ada Allah memuji makhluk. Siapa yang dipuji adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Quran pujian Gusti Allah dan Kanjeng Nabi itu hanya kepada akhlak beliau, tidak kepada rupa beliau ya kan. Tidak. Cuma ada satu wa innaka ala khuluqin azim. Itu yang dipuji Allah. Sesungguhnya kamu Muhammad la ala khuluqin azim. Sungguh mempunyai akhlak yang terpuji.
Itu pujian Allah langsung kepada Kanjeng Nabi. Gusti Allah Muhammad awam itu ganteng. Padahal memang Kanjeng Nabi memang ganteng, tapi tidak pernah dipuji. Muhammad awam itu nasabmu Nabi, betul? Tidak dipuji di Al-Quran. Yang dipuji hanya satu, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Makanya patokan sebuah keutamaan adalah bagaimana kalau kita berperilaku dengan akhlak yang terpuji, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, pujian makhluk kepada makhluk itu hakikatnya juga kepada Allah. Ya Allah, mau puji ayu nih. Obat bacanya ayu terus ya Bob. Masa ayu terus diletakkan kan gitu. Pandangan pertama tidak dosa. Surah mengketok, masya Allah, ayu nih. Ciri ayu ini pujian itu hakikatnya adalah memuji yang menciptakan dia yang cantik. Pujian makhluk kepada Allah itu otomatis. Makanya kalau diambil kaidah balik, ngenyek itu ngenyek makhluknya Allah, itu sasarannya juga apa? Ngenyek kepada penciptanya. Makanya dilarang oleh Allah kita itu terus menjelek-jelekkan terhadap sesama. Sampai asu mau sadar najis barang najis terus tiba itu asu jangan terus misu-misu boleh asu tidak boleh wong asu hewan sing mau bisa mlebu swarga belum ada bisa kan seorang pelacur dia minum ketemu anjing yang sedang kerusan, kemudian hatinya ada sikap rahmah kasih sayang, kemudian anjing itu diberi minum, akhirnya ridho Allah turun karena bertobat, dosanya diampuni oleh Allah, masuk surga. Ternyata anjing bisa memasukkan orang surga dalam pokok dilokno. Oh bener kan gitu, mengenyek terhadap kita sesama. Jok sampai la yaskhur qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun. Kaum tak boleh yaskhur jelek-jelekan terhadap kaum yang lain. Barangkali kaum yang diejek dirinya itu lebih baik daripada yang menjelek-jelekan. Seorang wanita juga begitu, tidak boleh mengolok-olok mengejek terhadap wanita yang lain. Barangkali dalam penilaian Allah yang diejek, yang diloke itu ternyata menurut pandangan Allah itu adalah lebih baik. Kita kunci lisan kita jangan sampai mengejek, mengenyek, menghina terhadap orang lain, karena hakikatnya mereka adalah makhluk Allah. Nah, ngejek mereka orang itu berarti juga ngejek penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbil alamina, kan mengerani alam kabeh, ay maliki jami'il khalqi, memiliki semua makhluk, minal insi saking golongan manusia, wal jinni lan jin, wal malaikati lan malaikat, wadawabilan hewan kan bergerak kan bergerak, wa ghairihim lam yakabeh, wa kullu saben-saben siji min hasakin kabeh itu laku diucapkan alai atas kulun apa alam
Rabbil Alamin. Alam itu meliputi semua makhluk yang ada di bumi ini, baik manusia, jin, malaikat, dan hewan-hewan yang lain, dan Allah yang menguasainya. Makanya hidup kita itu harus betul-betul kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu pernah saya kasih pertanyaan apa kemarin itu, kira-kira saya pegang palu sama kertas, menang mana diadu? Jawabannya apa? Terserah sih nyekel, gitu kan? Terserah sih nyekel, bisa dimenangkan palu, bisa dimenangkan kertas. Nah, hidup itu juga segitu, terserah saya atur. Kira-kira mau melarang jadi suki-suki satu kemudian bisa, atau orang suki sih jalur dirapi bisa. Saya ini suki bisa melarang pirang-pirang. Ayo Allah saja kamu sih putih pacaran pirang-pirang kedua-dua itu jelas. Itu sebagai contoh. Makanya harus ngantuk betul adalah Rabbil Alamin. Allah itu adalah zat yang menguasai seluruh alam ini. Kita tidak ada apanya. Baca kalimat kalimat istinja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah. Satu helai rambut pun jangan diklaim miliknya jenengan. Makanya dari situ nih rambutnya putih, model-model. Ini tak boleh. Terus putih model semir barang. Oh, mau lagi mau coba levis barang. Delay ngopo? Putih yang jangan penting. Wasta'ala rasul syaiban, rambutnya, palanya menyala bersinar. Bersinar apa? Bersinar rambut putih. Lampu. Orang itu termasuk wong sing oleh nyindir kali bojo, mulane dia bolong. Pamitan kula, Bu. Aku tak mau tak nyindir rambutku. Kamu di mobil. Pokoknya dia kalau sih kan, umpat besarnya mana lagi? Enggak, ya Bu, soalnya Bu muan musto, kalau itu mone, termon, ada orang kan, sebenarnya kan cuma sambut ada di model ini. Nah, apa nggak boleh tapi ya wasana rasul saya, sehingga itu menyala, ciling, parah. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmani dan kang welas asih dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahim kang welas asih ing dalam akhirat. Aidir rahmati tegese kang duweni kasih sayang, wa ya utawi rahmat iradatul khairi itu ngarepno keapian li ahlihi maring ahli khair. Bapak rahimakumullah, sungguh segala apapun yang kita lakukan sebuah kebaikan harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah itu adalah dengan rahmatnya kita bisa masuk surga. Jangan mengklaim bahwa boleh aman saya, jangan seperti itu, tidak ada apa-apanya. Makanya ketika dulu ada orang yang ditimbang amalnya masuk surga, mlebu surga, sadar kemelingki. Gusti Allah kan kamu ini senang berdosa dengan rahmat-Mu. Ya Allah, aku berdosa ini karena rahmat-Mu, gak karena amalku. Akhirnya ditimbang amal kebaikan selama puluhan tahun itu dengan satu kenikmatan mata, itu tidak ada apa-apanya. Sik motor tok, durung kupingi, durung irungi, durung mulut sing bola balik mangan nggih. Minggu berarti minggu mana yang tuhan coba itu lagi si panganan si dipangan oh selain itu tayyib adulil watallahi natuksuha sekali seperti itu turun nggak bisa penyelesaian nikmat di pokok ngomong ya nikmat nanti ada butuh enak terus gak terus langsung dari rame. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan kita sadarkan kepada Allah zat yang penuh kasih sayang.
dan memang masuknya surga itu karena rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah. Diterimanya amal juga karena rahmatnya Allah. Makanya hati kita itu harus hati yang penuh kasih sayang. Nah, kalau dihubungkan dengan doa Kanjeng Nabi, ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Orang-orang yang penuh kasih sayang akan diberi kasih sayang oleh Allah yang maha kasih sayang. Itu artinya berarti apa? Yang diberi kasih sayang Allah ya orang yang penuh kasih sayang. Enggak kasih sayang dia jangan gitu aja. Makanya ada kisah sampai Sayyidina Umar diberi dosanya diampuni oleh Allah itu ya karena kasih sayangnya kepada burung emprit. Kisah ini di kitab Usturiyah Imam Ghazali, beliau diampuni dosanya oleh Allah karena ada lalat yang mencot di tintanya dibiarkan. Begitu tuh kasih sayang Allah diberikan karena kita artinya penuh kasih sayang. Makanya Kanjeng Nabi itu yang dijadikan sandaran ajaran itu memang akhlak utama maka lima akhlak disingkuyuk, sinukun dan kurit rukun itu dasarnya adalah dengan kasih sayang. Alhamdulillah Indonesia ini hidupnya adem ayem karena orangnya penuh kasih sayang. Cuma siji oleh bapak itu nyasi di wong itu beliau rapi mana kok maliki yaumiddin kang nguasai dino akhirat ayat jaza hari pembalasan bahwa utawi al-jaza yaumul qiyamah ikut dino kiamat. Khususan disebut apa yaumuddin dikri kelawan disebut. Kenapa maliki yaumiddin? Yaumiddin disebut li'annahu kronos menikah akuat lama lincah orang kang miliki tohiron ing dalam tohiri fihi ing dalam yaumuddin diakatin kediri salah siji wong sopo illallah ta'ala Gusti Allah Ta'ala bidalilin kelawan dalil limanil mulkul yaum lillah. Ya kan Bapak ya. Malik yaumiddin itu mingnya bisa dibaca pendek dan bisa dibaca panjang satu kali. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin bisa. Makanya jangan ngomong kok ada imam begitu jangan disalahkan. Atau Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin satu alif. Jangan disalahkan, masing-masing benar. Jadi masing-masing benar, ada dasarnya. Lah, kalau maliki dibaca pendek itu maknanya adalah raja, ngerajani atau menguasai ahli pembahasan. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man qara'a maliki barang ana sapa wong qara'a kang maca sapa man maliki ing maliki baca-baca famana hum mongko utawi artine maliki ai malikil amri kullihi memiliki segala urusan semuanya fi yaumil qiyamah yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat. Kalau maliki pendek kerajai, kalau maliki dibaca-baca itu maknanya adalah menguasai, memiliki. Jadi segala sesuatu urusan di akhirat besok yang kuasa, yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hatinya harus penuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ing panjenengan na'budu nyembah sapa kita wa iyyaka lan ing panjenengan nasta'inu jaluk tulung sapa kula. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia hanya kepadamu saya kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong.
pesan khusus kepada konco-konco yang ngimami, saya sering makmum di iyaka itu sering ketambahan satu deretan atau itu satu ketukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kadang lagunya iyyaka betul. Yang betul ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu kan. Tapi kadang nyengkok. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah ada tanda sini. Sama di Ar-Rahmanir Rahim. Sering saya kalau makmum, tapi bukan salah kata, enggak merubah makna, tapi cara bacaan kok lomba. Ini cara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu kan. Tapi kata itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah nambah. Ar-Rahmanir Rahim. Sudah nambah. Ini cara adil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nyekotnya itu di matahari di sukunya, bukan di harokat matobinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena biar ngaji Fatihah kan sampai 2 bulan 3 bulan, tak ulang gak dilurus-lurus no. Cek bener sing tenan. Hanya kepadamu kami beribadah menyembah, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Nah khusus sapa ingsun Allah, nah khusus sapa kita kaing panjenengan ya Allah bil ibadah kelawan ibadah min tauhidin saking tauhid menginsahkan Allah wa ghairihi lan liyane tauhid. Wa natlubu lan nyuwun sapa kita al-ma'unata ing pertolongan alal ibadati ing atas ibadah wa ghairiha lan liyane ibadah. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu saya minta pertolongan apapun yang bisa menunjang untuk ibadah. Maka di sini wana lubul ma'unata alal ibadah, maknanya begitu. Ya Allah saya minta pertolongan panjenengan untuk mensukseskan ibadah saya. Makanya mau pengen ngaji ya kita temani, pengen rapi mana ya kita temani. Jadi bocor mimpi roh mengenai apa. Dalam ini fungsi Al-Fatihah itu kan macam-macam. Keistimewaan Al-Fatihah di samping memang sebagai bacaan wajib di rukun sholat. Makanya Fatihah itu di ngaji nanti kenangan. Masih tua-tua, gak apa-apa, ditasreh lagi. Untuk apa? Biar bacaannya pas dan benar. Jangan ngaji sulam taufik barang ini ketambahan satu huruf dari Al-Fatihah kok ditambahi itu malah dadekno, apalagi yang merubah makna sebatas sholat mesti ngaji ngurangi juga seperti itu sama. Ngurangi itu sebetulnya ya kayak walat dhalin lamnya kan pasti dhalin, tekanannya kurang berarti kan satu huruf kan ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Kan kayak gitu. Waladhdallin. Lan sholat kalimat lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat, dan sholat itu tidak sah bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Jadi maknanya dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah,
hanya kepadamu ya Allah saya minta pertolongan atas yang bisa mensukseskan ibadah saya. Ini budak haji muka-muka ya gampang, muka-muka sing pengen umroh ya gampang, pengen bangun omah ya gampang, pengen tuku sawah ya gampang. Ya gimana nih? Tinggu tenang, dicekno dengan ini. Fatihah itu juga bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit ruqyah. Makanya istimewa diberikan oleh Kanjeng Nabi. Jadi Al-Fatihah itu 5 kuliah. Fatihah itu digunakan untuk diniati untuk apa terserah panjenengan. Nah, makanya dulu ada hadis panjang cerita rombongan sahabat di tengah perjalanan itu rombongan itu beristirahat di suatu kaum, di suatu kampung. Nah, ternyata ketua kampung itu lagi sakit. Nah, ketika sakit akhirnya sahabatnya di Nabi itu dimintai tolong, dikongkon untuk mengobati. Akhirnya bu ngawur, bu tenanan oleh ijazah teko Kanjeng Nabi diwaca Fatihah. Disebut harus dibayar Yobote, Yobeno, waras. Nah, kalau bisa waras dihadiahi 30 wedhus. Lumayan ya. Wedhus iki berapa juta? Kali 30 piro aja. Nah, akhirnya mulai ngajinya, kondoran dengan Nabi cerita di nopo. Wah, udah kampung kono Kanjeng Nabi kepala kampung akhirnya diobati kali ini terus dibaca nopo surat Al-Fatihah. Bener itu memang Al-Fatihah itu 5 kan terserah diniati opo. Nah terus tiga itu wedhus Kanjeng Nabi. Wah, berarti wedhusnya dibagi-bagi. Akhirnya wedhus itu oleh dibagi bagi-bagi, makanya hasilnya nyowo itu oleh dibagi. Ini menurut sama ini hasilnya nyowo menurutnya itu tuh tiga nyowo, dituntuk, dibagi, disodakono lawan. Nah jangan pilih di nyowo kamu betul. Nah pilih kamu betul. Enggak pulau rakok dengan apa? Loh, jaringan sendiri juga bisa. Siapapun bisa untuk meruqyah itu bisa. Syaratnya cuma satu, hatinya bersih. Wong itu kan hatinya bersih, sambungan Gusti Allah dalu ngomong keturutan. Itu cocok. Nah, kayak dulu kok belum sembahkan berarti hatinya kurang bersih. Bersih gimana? Joyo usik balik mana? Bersih nama masjid kalau pas bayar berusaha betul bisa cerita. Hanya Al-Fatihah itu 5 kuliah. Padahal memang termasuk Ummul Quran. Alhamdulillah Ummul Quran, babonnya ibu Quran. Tadi saya jelaskan Quran itu kalau diperas itu maknanya ada di Al-Fatihah. Ummul Kitab, pembuka kitab. Wasarul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Maksudnya apa? Dibaca di setiap rakaat waktu melakukan sholat. Ini sholat fardu 17 rakaat, berarti satu hari paling tidak 17 rakaat. Nah, makanya krono 5 kuliah dan pentingnya itu ya, monggo di damel ya untuk anak-anak sing kirane kaya butuh donga ditunoni dengan Fatihah. Khusus ki paling boten mari sholat itu anaknya disebut siji-siji. Al-Fatihah untuk anakku yang pertama Muhammad Fatihah. Al-Fatihah untuk anakku yang kedua, Al-Fatihah untuk anakku yang ketiga, dan seterusnya. Bermari sholat lalu lagu tidak masalah. Fatihah juga bisa digunakan untuk kirim ahli kubur. Makanya memang pusaka ya. Jadi memang fleksibel memang Al-Fatihah. Ihdinas bisa.
Ihdinas siratal mustaqim. Ingin ilmunya kita saya ihdinas itu sot mustaqim sinti. Nah coba lesannya ihdinas siratal ihdinas siratal ihdinas siratal mustaqim. Ihdi mungkin tutulakan panjenengan nanging kita as-sirata ing dalan al-mustaqim kang lurus. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ini berarti bicara kan mengandung hukum. Hukum itu kan apa ya? Menjadikan sesuatu yang lurus. Sing meko-meko ya harus ada peraturan yang ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ini dipakai ya Allah. Murid-murid ini selalu kau bimbing, kau arahkan dengan jalan yang lurus. Nah, ketika sholat itu ya gimana seperti itu. Jadi kayak awal itu kalian jangan butuh hafal maknanya. Alhamdulillah, puji bagi Allah dan yang mengirani alam kafir Rahmanir Rahim yang maha welas asih Malik Yaumiddin yang mengirani menguasai alam semesta alam kafir ini. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah saya beribadah, hanya kepadamu saya minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ini kepada jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu dalane wong akeh kan antakan wis paring nikmat panjenengan alaihim ing atase alladzina, orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Banyak para nabi dan para rasul, para syuhada, para sholihin. Dulu sudah banyak kita kisahkan yang ada di Quran, orang-orang yang baik, orang yang sabarnya, masya Allah, yang jadi contoh yaitu Nabi Ayub dulu sudah, dan Nabi Ibrahim, banyak yang sudah kita kaji, yaitu alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, liyane wong kang dibentuk 'alaihim ing atase al wa hum utawi al maghdubi al yahudu iku Yahudi walad dhalin lan ora wong kang sesat wa hum utawi ad-dhalin an-nasara iku wong Nasrani. Walau takut badri utai faedah badal ifadatun iku memberikan faedah annal muhdadina satamani wong kang oleh hidayah laisul kaurauna sapa muhdadin Yahudi yang iku Yahudi wala Nasara. Kesemu Yahudi kalau wong Nasara itu wong sing gak oleh hidayah, itu bahasa di kitab itu seperti itu. Para bapak, para ibu ingkang dipun mulyakaken Gusti Allah, kita renungkan setiap di sholat bacaan Al-Fatihah ini, karena dengan itu menjadi hati kita tentram dan menjadi khusyuk. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan secara singkat. Kalau moto di mana itu di kitab Rawaitul Bayan ada beberapa masalah yang perlu kita pahami. Yang pertama, apakah Fatihah itu termasuk Bismillah? Tadi sudah kita bahas nih, Bismillah itu termasuk ayat dari Al-Fatihah. Maka mazhab Syafi'iyah Fatihah termasuk ayat dari Bismillah. Imam Malik bukan termasuk Bismillah. Imam Abu Hanifah bukan adalah ayat tersendiri kan. Imam Abu Hanifah jadi makanya dengan kalau menjadi makmum dari orang-orang yang tidak pakai Bismillah, maka tidak usah menyalahkan, masing-masing ada dasarnya. Kemudian yang kedua, hukum membaca Bismillah dalam
sholat itu sudah. Yang ketiga, hukum membaca surat Al-Fatihah dalam sholat ini juga ada. Jadi Fatihah itu termasuk harus dibaca dalam sholat atau enggak? Jumhur ulama Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad mensyaratkan bahwa Fatihah adalah termasuk rukun di Fatihah. Nah, Imam As-Syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan sholat tetap sah meskipun tanpa membaca surat Al-Fatihah. Jadi ada imam-imam itu berbeda pendapat. Tidak usah saling menyalahkan. Nah, makmum, ketika makmum itu wajib membaca Fatihah atau boten, itu juga ada perselisihan juga. Maka kalau itu Imam Syafi'i Ahmad mewajibkan makmum membaca Al-Fatihah baik dalam sholat jahriyah maupun sholat sirriyah. Kalau menurut Imam Malik, makmum hanya membaca surat Al-Fatihah masuk dalam sholat sirriyah. Jika duhur asar wajib baca Fatihah. Imam Malik. Kalau sholat jahur Imam Malik berumur rokok. Fatihah itu imam. Itu beberapa pendapat ulama di tentang Al-Fatihah. Semoga ada manfaat dan gunanya. Allah Rabbi fa'amana bibarakatihim wa'tina husna bihurmatihim wa'amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'amana bibarakatihim wa'tina husna bihurmatihim wa'amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'amana bibarakatihim wa'tina husna bihurmatihim wa'amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.